Mobil tersebut melintas dari Sumatera dan melalui tol Merak sebelum akhirnya sampai ke Pulau Jawa. Lalu setelah dibuntuti, akhirnya polisi pun kemudian langsung menyergap mobil tersebut. Dan ketika mobil itu keluar dari pintu tol Bitung yang berada di Tangerang, dan mobil itu ternyata langsung berputar arah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, hari ini gue lagi ada di luar kota. Tepatnya gue lagi ada di Canggu, Bali. Karena selama 1 minggu gue di sini bakal tur dari toko ke toko untuk memperkenalkan produk dari Genlabs rasa watermelon bubble gum. Buat kalian yang mungkin kotanya belum sempat gue kunjungi, ya kalian gak usah khawatir. Kalian bisa mendapatkan Genlabs langsung di kolom deskripsi, udah ada linknya. Hari ini karena kita lagi di luar kota, maka setupnya juga ya berbeda gitu ya. Nah ini gue lagi ada di villa. Dan hari ini kita tetap bakal berbagi informasi tentang sebuah kasus yang sesuai dengan apa yang kalian baca di judul. Sebelumnya maaf juga nih geng, suara gue masih belum pulih, masih agak serak dan agak kesulitan untuk ngomong sebenarnya. Tapi gak apa-apa, kita tetap berbagi informasi. Pembahasan kita hari ini tentang sebuah kasus atau fenomena serius yang menjadi problem di Indonesia selain judi online. Karena kasus yang satu ini tuh termasuk kasus yang cukup banyak terjadi geng. Bahkan korban serta pelakunya itu mulai dari masyarakat biasa atau masyarakat kecil sampai dengan aparat penegak hukum pun terlibat. Jadi gak main-main kasus kayak gini. Ketika gue membahas mengenai love scam kemarin yang terjadi dari dalam penjara, pelakunya dari orang-orang narapidana gitu ya, ternyata juga ada bisnis lain yang dijalankan dari dalam penjara, yaitu pengedaran narkotika. Nanti orang saya ini di luar sih boy telepon, bang gue udah diarahin nih, ya udah jalan. Dan di dalam penjara yang seharusnya pengawasan itu ketat dan menjadi tempat untuk para pelaku kriminal diberikan sanksi gitu ya, malah menjadi sarang dari aksi kriminal itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan kalau masalah narkotika ini bukanlah sebuah masalah yang bisa dianggap remeh karena sudah sistemik geng. Banyak cara yang dilakukan oleh para oknum tersebut untuk mengedarkan narkotika. Biasanya ya dengan cara diselundupkan di dalam koper atau ditumpuk bersama barang-barang yang lain. Nah tapi ada cara lagi nih yang menurut gue cukup kreatif, tapi ini nggak pantas untuk ditiru sih, yaitu dengan cara dicampurkan ke dalam bahan makanan lain. Nah jadinya kalau ditanya ini lagi jualan apa ya, kamu lagi membagi-bagikan apa ya, bisa aja si pelaku ini akan mengatakan kalau dia sedang menjual makanan atau membagi-bagikan makanan. Jadi nggak akan ada orang yang curiga. Hal ini benar-benar nyata terjadi geng, yaitu ketika pihak kepolisian berhasil mengungkap sebuah kasus peredaran narkotika yang terjadi di Tangerang Selatan. Dan ketika dilakukan pengembangan kasus, sampai akhirnya ditemukanlah kalau narkotika yang diedarkan tersebut ternyata dijadikan campuran kue di sebuah home industry yang menjual produk kue ataupun snack. 1,2 gram ya. Berikut kue atau cookies yang di dalamnya mengandung THC atau ganja. Nah jadinya setiap orang yang membeli kue tersebut udah pasti bakal ikut mengkonsumsi narkotika yang ada di dalamnya. Nih kasihan banget nih kalau sampai ada orang yang gak tahu dan dikonsumsi oleh yang di bawah umur gitu kan. Itu kan pasti bahaya banget geng. Dan untungnya sindikat peredaran narkotika jenis ini sudah terungkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Tapi sampai detik ini kita gak tahu apakah jaringannya masih luas ataukah memang hanya mereka pelakunya. Nah nanti coba kita bahas secara lengkap tentang kasus yang satu ini. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung ke pembahasan utama. Terungkapnya sebuah kasus peredaran narkotika yang dicampurkan ke dalam kue.
Jadi geng, terungkapnya kasus ini itu berawal dari Satuan Narkotika Polres Tangerang Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan ada narkotika yang datang dari Pulau Sumatera yang melintas ke wilayah Tangerang Selatan dan akan terjadi transaksi narkotika besar-besaran. Kabarnya kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya ini ada informan atau cepunya lah gitu. Dan dikatakan kalau narkotika yang dikirim dari Sumatera tersebut itu dalam jumlah yang banyak banget. Ketika mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian langsung memulai penyelidikan berdasarkan informasi yang mereka dapatkan. Dan singkat cerita, polisi pun berhasil membuntuti sebuah mobil bermerek Nissan X-Trail yang dicurigai oleh polisi kalau mobil tersebutlah yang menjadi kendaraan untuk mengangkut narkotika yang dimaksud. Mobil tersebut melintas dari Sumatera dan melalui tol Merak sebelum akhirnya sampai ke Pulau Jawa. Lalu setelah dibuntuti, akhirnya polisi pun kemudian langsung menyergap mobil tersebut. Dan ketika mobil itu keluar dari pintu tol Bitung yang berada di Tangerang, dan mobil itu ternyata langsung berputar arah. Di dalam mobil tersebut, polisi berhasil menangkap 2 orang tersangka yang berinisial H berusia 27 tahun yang berdomisili di Pamulang dan G yang berusia 26 tahun yang berdomisili di Cianjur. Mereka berdua ini adalah kurir geng. Dan pada saat diamankan antara H dan G, polisi juga menemukan narkotika jenis ganjo seberat 139,5 kg dari dalam mobil. Penangkapan ini menjadi operasi penangkapan narkotika yang cukup besar yang pernah dilakukan oleh Polres Tangerang Selatan sejak 9 tahun lalu. Dan karena peredaran narkotika tersebut adalah sebuah kejahatan yang terorganisir, sehingga bisa dipastikan kalau yang terlibat itu nggak cuma si H dan G ini aja geng, tapi ada beberapa pihak lainnya yang kemungkinan besar juga ikut terlibat. Nah, akhirnya nih geng, polisi itu berusaha untuk menanyakan kepada si H dan si G ini, mulai dari siapa saja yang berada di dalam jaringan mereka ini, sampai dipertanyakan juga mengenai tujuan dari pengiriman narkotika yang mereka bawa. Nah, kemudian mereka pun menjawab kalau narkotika jenis ganjo tersebut akan dikirimkan ke Purwakarta, yaitu salah satu daerah di Jawa Barat. Dan berdasarkan informasi tersebut, polisi melakukan pendalaman dan analisa dari kasus ini. Nah, jadi nggak langsung pergi tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Pokoknya semuanya sudah direncanakan dengan matang. Setelah itu, polisi kemudian langsung menuju ke Purwakarta untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus. Yang bersangkutan berdomisili di Purwakarta dari tersangka S. Dan singkat cerita, polisi pun berhasil mengamankan seseorang yang berinisial S yang berusia 38 tahun dengan barang bukti ganjo seberat 91,2 gram. Kami mengamankan narkotika sebanyak 91,2 gram. Dan gak cuma itu geng, polisi juga menemukan kue cookies yang mengandung ganjo buatan si S ini. Dan berjumlah 102 pieces kue ganjo itu siap untuk diedarkan oleh si S. Itu modusnya dibuat untuk campuran kue cookies. Kacau nggak tuh? Dan polisi melalui Kasat Narkotika Polres Tangerang Selatan yaitu AKBP Bahtiar Niprianto, setiap kue yang diamankan oleh polisi dikatakan adalah kue yang baru jadi dan sebelumnya kue-kue tersebut sudah sempat diedarkan oleh si S. Jadi ini adalah cetakan yang kesekian gitu. Dan polisi mengatakan kalau si S ini sudah membuat kue ganjo sejak bulan April tahun 2023 geng. Dan namun menurut salah satu media yaitu Kompas, pembuatan kue ini baru dilakukan sejak bulan Mei tahun 2024. Kalau menurut media Tribun, kue tersebut sudah dibuat sejak bulan Juni tahun 2023. Nah, cuma menurut pengakuan S, dia memang sudah mengedarkan kue tersebut ke kerabat atau teman-teman dekatnya, itu bukan kepada masyarakat luas. Nah, jadi dari awal dia nggak nyebut dengan jelas tuh kapan mulanya dia mulai mencetak kue tersebut. Nah, bahkan dikatakan juga kalau kue itu juga dia bagikan kepada karyawannya, yang mana para karyawannya tersebut memiliki perkebunan buah. Kue-kue ini dibagikan secara gratis oleh si S geng sebagai tester. Nah, jujur aja nih ya, gue nggak nemuin keterangan lebih lanjut apakah kerabat-kerabatnya itu mengetahui atau enggak kalau kue yang dibagikan oleh si S ini adalah kue yang mengandung narkotika jenis ganjo. Sebenarnya yang ditakutkan itu adalah kalau sampai kue tersebut dikonsumsi oleh yang di bawah umur, karena ditakutkan akan memiliki efek jangka panjang bagi yang di bawah umur kalau sampai mengkonsumsi itu. Satu keping kue tersebut itu mengandung THC yang menjadi unsur psikoaktif utama yang ada di ganjo. National Institute on Drug Abuse atau yang biasa disingkat dengan NIDA mengatakan THC atau THC itu bisa mengaktifkan sistem otak untuk memberikan sinyal pelepasan hormon dopamin dari otak. Dan THC ini bersifat memabukkan geng, karena kandungan
psikoaktifnya itu bisa membuat ganjo ini dianggap adalah sebuah benda yang membuat candu. Nah makanya satu keping kue yang dibuat oleh si S itu bisa saja berdampak pada siapapun yang memakannya, karena akan bikin orang candu dan ngefly. Kebayang kalau itu dikonsumsi oleh anak kecil gitu kan? Lalu kemudian geng, yang jadi pertanyaannya adalah dari manakah ganjo sebanyak 139,5 kg yang diantarkan oleh H dan G ini? Itu kan banyak banget jumlahnya. Dan ketika ditanyakan oleh pihak kepolisian, mereka mengaku mendapatkan ganjo tersebut sebanyak itu dari seseorang yang berinisial R, dan ganjo tersebut didapatkan dari Medan, Sumatera Utara. Nah, R ini juga menjadi bagian dari jaringan pengedar ganjo yang ada di Sumatera, yang mana ganjo-ganjo tersebut dijual secara online melalui media sosial. Ketika video ini gue syuting nih geng, perkembangan terakhir dari kasus si R ini, dia masih jadi DPO dan sedang dalam pengejaran oleh tim penyidik dari Polres Tangerang Selatan. Dan menurut keterangan dari Kapolres Tangsel yaitu AKBP Ibnu Bagus Santoso, dari penangkapan tersebut kalau dijumlahkan semuanya ada sekitar 140,4 kg ganjo, yang mana kalau dirupiahkan nilainya itu fantastis banget, yaitu senilai 2,1 miliar rupiah geng. Dan dari penangkapan ini pihak kepolisian mengklaim kalau mereka sudah menyelamatkan sekitar 1,4 juta jiwa dari ketergantungan ganjo ini. Lalu geng, karena si R sebagai si pelaku utama ini belum tertangkap, sehingga yang saat ini tertangkap hanya S, G, dan H. Ketiganya akhirnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar 115 ayat 2, subsidiar 111 ayat 2, Jungto 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan di dalam pasal tersebut disebutkan mengenai ancaman pidana bagi para pengedar ini adalah hukuman mati dan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun dan yang paling lama 20 tahun. Gila, nggak main-main ya geng, kayak kasus penghilangan nyawa berencana gitu hukumannya. Nah sekarang geng, kita bakal ngebahas nih tentang kasus kedua nih, mengenai BNN yang berhasil menangkap sindikat peredaran ganjo dari Aceh, yang mana jumlahnya lebih banyak dibandingkan kasus yang pertama tadi, yaitu ganjo dari Aceh ini beratnya mencapai 200 kg geng. Jadi nih geng, di dalam kasus satu ini, BNN berhasil membongkar sebuah sindikat peredaran 200 kg ganjo yang akan dikirimkan dari Aceh ke Pulau Jawa pada tanggal 2 Maret tahun 2024 kemarin. Sama seperti kasus yang pertama, kasus ini bisa terungkap karena adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya pengiriman ganjo dari Aceh menuju ke Pulau Jawa. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak BNN langsung melakukan penelusuran ke salah satu wilayah yang diduga menjadi lokasi dari pengiriman ganjo tersebut, yaitu kawasan Indrapuri, Aceh Besar. Nah lalu kemudian pihak BNN juga sudah berhasil mendapatkan satu nama yang diduga menjadi tersangka dari sindikat peredaran ganjo ini, yaitu seseorang yang berinisial MR yang berperan sebagai kurir yang mengantarkan ganjo dari Aceh hingga sampai ke Pulau Jawa. Gak butuh waktu lama ketika BNN kemudian langsung menuju ke Indrapuri untuk menangkap si MR ini agar bisa menggagalkan pengiriman ganjo tersebut. Pihak BNN kemudian berhasil menemukan si MR ini dan membuntuti dia yang mengendarai sebuah mobil dengan membawa beberapa kilogram ganjo di dalam mobil tersebut. Dan sayangnya MR di saat itu tahu kalau dia sedang dibuntuti oleh pihak BNN, sehingga MR ini langsung membuang beberapa karung ganjo dari dalam mobilnya. Tidak lama kemudian MR ini memberhentikan mobilnya di pinggir jalan dan dia langsung berlari masuk ke dalam hutan. Walaupun berhasil kabur, pihak BNN masih tetap memburu MR sampai akhirnya dia pun berhasil ditangkap ketika sedang berada di rumahnya. Nah, kemudian akhirnya MR ini dibawa untuk menuju ke lokasi di mana dia membuang karung-karung berisi ganjo tadi yang berada di tengah-tengah jalan yang ada di tengah hutan. Nah, di sana BNN berhasil menemukan 6 karung ganjo kering dengan berat total mencapai 132 kg. Gak main-main jumlahnya. Kita sita barang bukti sebanyak 6 karung berisi 132 kg ganjo. Terus gak cuma itu geng, BNN bersama dengan pihak kepolisian langsung menuju ke daerah Indrapuri yang diduga menjadi tempat dari MR ini menyimpan sisa ganjonya untuk dikirim. Dan ketika pihak kepolisian serta BNN sampai ke daerah Indrapuri, di sana ditemukan ada sebanyak 200 kg ganjo dan ini merupakan jumlah yang sangat banyak geng. Kemudian pihak penyidik menanyakan dari siapa MR ini mendapatkan ganjo sebanyak itu. Dan di saat itu MR mengaku kalau dia mendapatkan ganjo tersebut dari sebuah ladang ganjo seluas 4 hektar yang
yang berada di Lamteba, Aceh Besar. Namun, masih belum diketahui nih geng, siapa pemilik ladang tersebut dan di mana letak persis posisi ladangnya. Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan adanya ganjo tambahan, yaitu ganjo basah sebanyak 7 ton. Dan 7 ton ganjo basah tersebut sudah dimusnahkan langsung oleh pihak BNN dan pihak kepolisian tepat pada tanggal 7 Maret tahun 2024. Total lahan ganja yang berhasil ditemukan diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar dari 2 TKP tadi. Singkat cerita, setelah semuanya berhasil ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian, barulah MR kemudian mengaku dia menjadi kurir atas suruhan dari seseorang narapidana yang berinisial RF untuk mengantarkan ganjo-ganjo tersebut ke Pulau Jawa. Kebayang gak tuh? Bosnya ternyata ada di dalam penjara dan masih bisa memerintahkan atau mengorder seseorang untuk mengantarkan semua ganjo-ganjo itu. Berdasarkan informasi tersebut, BNN langsung menyelidiki di mana posisi si RF di penjara dan diketahui kalau dia berada di Lapas Raja Basa, Lampung. Nah, RF ini ternyata punya jaringan geng. Jadi dia ini menghubungi MR menggunakan handphone yang dia bawa ke dalam lapas untuk diperintahkan mengantarkan ganjo dari Aceh ke Pulau Jawa. Entah bagaimana bisa ya, berarti di dalam hal ini ada oknum-oknum yang bekerja sama dengan dia. Ya udah pasti oknum lapas. Dan akhirnya setelah ini semua terbongkar, atas perbuatan tersebut MR dan RF dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup karena mengingat jumlah dari barang buktinya sangat banyak. Dan sebelum kasus ini, BNN ternyata sudah memusnahkan 4 hektar ladang ganjo yang ada di 3 titik berbeda di Kabupaten Aceh Besar yang kalau di total itu ada sebanyak 20.000 batang dan beratnya mencapai 7 ton. Nah, 3 lokasi tersebut terdiri dari 2 hektar dari 2 titik lahan ganja yang sebagian tanamannya ternyata sudah dipanen dan berada di Desa Lamlung, Kecamatan Indrapuri dan totalnya sebanyak 5.000 batang. Nah lalu ada 2 hektar lagi yang berada di Desa Merah, Mukim Lamteba, Kecamatan Selimum yang mana di sana terdapat 15.000 pohon ganjo yang siap panen. Dan penemuan kedua ladang ganjo ini juga berawal dari informasi masyarakat mengenai ganjo dari Aceh yang akan segera dibawa ke Lampung. Nah setelah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, pihak BNN langsung melakukan penyelidikan sampai pada akhirnya menangkap seorang tersangka yang berinisial RZ di Aceh Besar. Dan dalam penangkapan RZ tersebut ditemukan barang bukti sebanyak 12 karung ganjo kering seberat 200 kg pada tanggal 2 April tahun 2024. Lalu kemudian BNN bersama dengan Badan Riset dan Inovasi atau yang disingkat dengan BRIN serta Badan Informasi Geospasial atau BIG itu melakukan monitoring lahan ganjo di Aceh Besar di mana ditemukan ada 3 titik di 2 lokasi lahan ganjo di Aceh Besar tersebut. Dan dari penyelidikan terhadap RZ akhirnya ditemukan adanya gudang penyimpanan ganjo yang ada di Indrapuri yang dicurigai kalau gudang tersebut adalah milik si RZ juga. Nah namun sampai detik ini masih belum diketahui siapa pemilik lahan dan siapa yang menanam ganjo tersebut karena si RZ ini posisinya adalah pemilik gudang bukan sebagai pemilik lahan atau petani ganjo. Kalau berdasarkan pernyataan dari Kepala BNN yaitu Pak Budi Waseso, ganjo dari Aceh ini masih menjadi barang yang sangat disukai baik untuk pasar lokal dan internasional. Makanya jangan heran kalau banyak bandar narkotika yang tertarik untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk bisa membuat atau membangun ladang ganjo yang ada di Aceh. Namun geng, kebanyakan dari ladang ganjo yang ada di Aceh itu diproduksi untuk jaringan internasional. Jadi orang asing itu akan memberikan modal kepada jaringan lokal yang biasanya terdapat di kota-kota besar untuk bisa menghasilkan ganjo yang berkualitas dan terbaik. Dan memang di dunia internasional yang paling terkenal adalah Aceh. Dan akibatnya ladang ganjo di Aceh merajalela karena petani yang ada di sana dipaksa untuk menanam ganjo sebab karena permintaan ganjo di sana cukup tinggi. Nah, namun sayangnya para petani ganjo itu hanyalah para petani kasar yang mendapatkan upah sedikit. Bahkan dikatakan upah yang didapatkan itu hanya cukup untuk makan mereka aja. Padahal yang kita tahu ya geng, bisnis ini adalah bisnis dengan keuntungan yang super besar. Tapi ya itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mengendalikan jaringannya aja. Sementara para petaninya hanya mendapatkan upah yang kecil. Dari 2 kasus yang gue ceritakan tadi, ada persamaan dari 2 kasus tersebut, yaitu kedua narkotikanya adalah berjenis ganjo. Dan kalian pasti penasaran gak sih geng, kenapa sih ganjo ini bisa beredar di Indonesia sampai ganjo yang ada di Aceh itu menjadi primadona di dunia. Nah sekarang coba kita bahas nih geng, awal mula peredaran ganjo yang berasal dari Aceh ini.
Oke, jadi geng, ini cukup seru nih buat kita bahas. Menurut Inang Winarso, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara, ganjo ini pertama kali dibawa oleh pedagang dan pelaut Gujarat yang asalnya dari India menuju ke Aceh sekitar abad ke-14. Ganjo ini dipakai oleh orang Gujarat sebagai alat transaksi selama perdagangan. Jadi bukan menggunakan uang zaman dulu geng, tapi pakai ganjo. Mungkin karena memang di zaman itu masih menggunakan metode barter yang mana belum ditemukan uang sebagai alat tukar. Ganjo tersebut kemudian ditukar dengan cengkeh, kopi, lada, vanili atau vanila gitu ya, dan beberapa rempah-rempah lainnya. Jadi benar-benar barter antar rempah. Selain dibawa ke Aceh, diperkirakan juga kalau mereka membawa ganjo-ganjo ini ke wilayah Indonesia yang saat itu masih bernama Nusantara bagian timur, seperti Maluku yang memang pada saat itu menjadi pusat dari rempah-rempah dunia. Nah terus Pak Inang ini juga mengatakan kalau ada relief yang menggambarkan daun ganjo yang ditemukan di Candi Kendalisodo yang berada di Gunung Pananggungan, Mojokerto. Nah itu artinya ganjo ini memang sejak dulu sudah menjadi primadona. Selama ratusan tahun, ganjo dimanfaatkan oleh masyarakat Nusantara untuk ritual, pengobatan, bahan makanan, serta pertanian. Dan di antara wilayah lain yang ada di Nusantara, Aceh lah yang paling aktif dalam memanfaatkan ganjo untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu kemudian ada sebuah manuskrip dari kitab kuno yaitu Tajul Muluk di Aceh yang menjadi bukti jejak ganjo di Indonesia dan pemanfaatannya. Yang mana di dalam kitab tersebut disebutkan kalau ganjo itu dijadikan sebagai obat untuk penyakit kencing manis atau diabetes. Yang mana akar ganjo tersebut direbus kemudian air rebusannya ini diminum. Nah jadi bisa dikatakan sebenarnya ganjo ini ya obat gitu geng. Tapi hanya saja banyak orang yang salah memanfaatkannya. Akhirnya menjadi narkotika. Ganjo ini juga digunakan oleh orang-orang Aceh untuk bumbu penyedap makanan dan bisa menambah nafsu makan. Dan itu jujur aja ya, gua saksinya. Karena ya di Aceh itu banyak kok orang tua atau para ibu-ibu, bapak-bapak kita di sana yang memasak ganja itu kalau sesuai dengan aturan dan anjuran itu malah bikin makanan jadi enak. Ya tapi sekarang kita harus ikuti aturan pemerintah. Ya mau nggak mau penggunaan ganja ini biasanya terselubung untuk acara-acara tertentu saja. Nah dan biasanya juga udah minta izin gitu, minta izin kasih tahu bahwa ini untuk penyedap makanan. Biasanya kayak gitu. Nah selain itu, ganjo juga digunakan sebagai campuran kopi dan juga pohon ganjo bisa digunakan untuk mengusir hama tanaman. Nah makanya jangan heran jika ganjo sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Aceh selama ratusan tahun. Dan bukan cuma di Aceh, seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya, kalau ganjo juga tercatat ada di Maluku, khususnya di daerah Ambon. Dan ada seorang ahli botani berkebangsaan Jerman Belanda yang bernama J.E. Rumpius. Pada tahun 1741 itu sempat menuliskan buku yang berjudul Herbarium Amboinense. Nah di dalam buku tersebut dituliskan kalau ganjo itu digunakan oleh masyarakat Maluku untuk kepentingan ritual serta pengobatan. Kemudian di dalam tulisannya dengan judul Ganjo di Indonesia, Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan, karya dari Dania Putri dan Tom Blickman, orang Maluku dikatakan pada saat itu menggunakan akar ganjo untuk mengobati penyakit gonor atau kencing nanah. Lalu gak cuma itu geng, daun ganjo juga dicampurkan dengan pala lalu kemudian diseduh. Jadi mirip dengan teh gitu geng. Dan teh ganjo itu digunakan untuk mengobati asma, nyeri dada, dan sekresi empedu. Dan ternyata ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda, ada sebuah iklan yang digunakan untuk mempromosikan ganjo geng bahkan. Dan iklan tersebut ada di dalam beberapa koran yang berbahasa Belanda yang ada di Indonesia yang pada saat itu bernama Hindia Belanda. Iklan tersebut mempromosikan rokok ganjo sebagai obat untuk asma, batuk, penyakit tenggorokan, kesulitan bernafas dan sulit untuk tidur. Namun ketika hampir berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia, pemerintah Belanda memutuskan untuk membatasi akses ganjo di Hindia Belanda melalui penerapan apa yang disebut dengan Verdovende Middelen Ordonati atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Dekrit Narkotika tahun 1927. Dan hal tersebut sebagai dampak dari masuknya ganjo ke dalam Konvensi Opium Internasional pada tahun 1925 yang membuat ganjo harus mengikuti sebuah sistem otorisasi ekspor dan sertifikasi impor. Nah itu dia geng, sedikit sejarah tentang ganjo yang beredar di Indonesia yang ternyata memang berawal dari Aceh. Dan sebuah kasus yang menggemparkan banget yaitu ganjo ternyata bisa dirubah menjadi makanan seperti brownies tadi, yang mana itu sangat berbahaya untuk
para bocah-bocah di bawah umur kalau sampai termakan. Semoga dari video ini kita nggak cuma memberikan informasi terkini mengenai kasus ganjo yang terjadi di Indonesia, tapi juga memberikan edukasi mengenai ganjo itu sendiri yang ternyata ada manfaatnya juga. Gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.